Gimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita flashback ke teknik sampling ya. Kemarin kan belum selesai kan? Oke, baik, ini ada beberapa contoh pengambilan sampling. Jadi di sini pengambilan sampling itu ada dua ya, yaitu dengan probability sample dan yang satunya non probability sample. Bedanya apa? Ayo, Kak kasih poin lagi loh. Ada yang bisa kasih tahu bedanya apa? Bedanya apa? Jadi teknik pengambilan sampel itu dibedakan jadi dua. Yang pertama yaitu dengan probability sample dan yang kedua itu dengan non probability sampling. Yang pertama itu dengan peluang, melihat peluang yang ada, dan yang kedua itu tanpa melihat peluangnya, kan non probability sampling. Bedanya apa? Jadi di sini probability sample itu digunakan ketika kita melihat datanya itu berupa data kuantitatif. Data kuantitatif itu tahu, data yang bisa diukur, sehingga bisa dianalisa. Dan kalau non probability sampling berarti data itu masih berupa data kualitatif, itu, ya. Ini probability sample merupakan metode pengambilan sampel dalam statistik yang melibatkan penggunaan probability matematis untuk menentukan siapa dan apa yang menjadi bagian dari sampel. Ini dibedakan menjadi 5 ya. Ada simple random sampling. Jadi di sini setiap anggota populasi memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Yang kedua ada stratified sampling, di mana populasi dibagi menjadi strata, ya. Dan sampel diambil dari setiap strata dengan probabilitas yang sesuai. Ada systematic sampling, yaitu sampel diambil secara sistematik dengan interval yang sama. Nyatet apa Mbak? Nanti kan Kak kasih tuh. Iya. Yeah. Terus ada cluster sampling. Jadi cluster ini diambil dari bagian kelompok cluster gitu ya. Terus ada multi-stage sampling. Ini kombinasi antara dua atau lebih sampling gitu. Ada simple random sampling. Contohnya di sini adalah beberapa contoh populasi ya. Ya. Terus ini ada tabel randomnya. Ini bisa kayak kemarin loh Mbak, kita pilih yang mana dulu. Misalkan kita menentukan dari tabel sampling ini kita ambil 10 ya. 10, oh ambilnya dari ini aja. Nilai terakhir ya kan sampai ke sini. Berarti di sini nanti kita ambil nanti yang 30. Angka 30 mana? Angka 67 mana? Gitu. Enggak, ini kan tabel random kayak kemarin Mbak. Ya, itu kita pilih sembarang lah. Yang ini kan dibutuhkan 5 sampel kan N-nya. Dia itu langsung ditentukan gini loh. 30 sampai ke bawah 50. Enggak menghitung kayak kemarin dia. Langsung ditentukan. Jadi populasinya sekian, oh aku pakai tabel ini langsung diambil gitu loh. Ya kemarin kan dihitung-hitung kan? Ya. Ada juga yang kayak gini. Kemarin kekurangannya apa kayak gini? NR itu kekurangannya apa? Sampel yang terambil sebenarnya kurang merata ya. Atau gini, sampel yang terambil itu kurang mewakili populasi yang ada sebenarnya. Tapi di sini kan diperuntukkan untuk sampel yang kecil ya. Kayak gini itu bisa digunakan biasanya untuk ini survei rumah gitu loh, survei rumah ya. Nomor sekian sampai sekian. Oh, rumah ke 30, 67, 70, 21, gini kan? Ini adalah rumah yang akan di sampling itu. Pengambilannya boleh di belakang sendiri, 2 angka di belakang sendiri. Karena ini nilainya puluhan kan, boleh di tengah-tengah ataupun di depan, sembarang, ya. Gampang ya? Ya kan memang gampang toh.
Terus ada systematical sampling. Di sini jika ukuran populasi sangat besar. Jadi ini sistematik ini lebih cocoknya untuk jika populasinya sangat besar. Syaratnya di ini yaitu harus dipenuhi yakni tersedianya kerangka sampling, ukuran populasinya diketahui dengan pasti. Ini ya. Ini contoh systematic sampling. Misalkan kita ingin mengambil sampel 10 mahasiswa, 10 siswa SMP ya, dari total sebanyak 100 siswa. Ini ada berapa siswa? 100. N-nya itu 100, N kecilnya 10, ya kan? Terus interval size-nya 100 dibagi 10, berarti 10. Misalkan antara 1 sampai 10 terpilih angka 3 sebagai unit pertama. Jadi kalian di sini unit pertamanya itu kalian pilih sendiri. Kalian 2 boleh, langsung pertama juga boleh, 5 boleh, ya kan? Terus habis itu kita akan memilih ke 10 rumah tangga demikian hingga terpilih sampel yang bernomor 3, 13, 23. Jadi ditambahin 10. Ini penambahan 10-nya dari mana? Dari K 100 per 10. Populasi dibagi sama sampelnya ketemu 10. Jaraknya berarti 10. Terus kita mulainya dari angka 3. Berarti 3, 13 ya kan? Terus 23, 33, 43, 53 dan seterusnya. Sampai ke 193. Dari sini masih paham ya? Terus ada stratified sampling. Teknik sampling ini digunakan apabila populasinya tidak homogen atau bisa disebut heterogen gitu lah ya. Ini contohnya ada, jika Anda melakukan penelitian tentang preferensi makanan di antara siswa SMA, Anda dapat membagi populasi menjadi strata berdasarkan kelas, misalkan kelas 10, 11, 12. Jadi stratified sampling ini pengambilan sampel berdasarkan strata. Misal di sini diambil ada stratum 1 sampai 4, stratum ini berarti kan kelas gitu ya. Ini diambilnya dari variabel pendapatan seperti itu. Pendapatan di bawah 15.000, 15 sampai 29, 30 sampai 50 dan di atas 50 lah. Ini kita ambil proporsinya, misalkan di bawah 15 kita ambil 25%. Terus 15 sampai 29, 999 ini 40%. Ini totalnya 100% ya. Jadi kita kasih porsi-porsi gitu loh. Oke? Persennya terserah kita, pokoknya ininya 1. Nah biasanya kayak gini itu dipakai itu enggak? Kan kalau survei itu kan ada ini kan, biasanya ada yang tanyain nama, ya kan, pendapatannya berapa, itu pengaruh sebenarnya. Nah, dari pendapatan itu kita bisa diintervalkan gini loh. Nah, ini kenapa kok kita 40% ini lebih banyak? Mungkin ya, di Indonesia itu, misal di Indonesia, pendapatan orang-orang itu kebanyakan 15.000 sampai 30.000 gitu dolar. Itu ya, paham ya di sini ya. Jadi dia kasih porsinya di sini itu proporsinya lebih besar gitu dari rata-rata pendapatan. Terus ada cluster sampling. Cluster itu apa sih? Cluster sendiri pengelompokan kan. Jadi pengelompokan sampling yang diambil dari cluster itu ada ya, ini. Contohnya cluster di Indonesia lah ya. Di sini kan ada beberapa cluster kan. Misal cluster 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini kalian bisa pilih dari beberapa klasternya. Misal cluster 1, 2, bisa juga gini loh, di Indonesia kan ada beberapa daerah kan. Lah, misal kalian ambil klaster dari homogenitas pendidikan. Jadi kalian kelompokkan dulu wilayah yang sama pendidikannya, ya kan?
Terus kalian ambil salah satu atau dua sebagai samplingnya. Jadi kalau bisa yang sama ya, homogen atau hampir mirip-mirip gitu loh. Terus diambil samplingnya. Kenapa kok harus homogen? Lebih baik homogen. Hah? Gimana? Misalkan di Indonesia kan ada pemerataan pendidikannya nggak sama ya. Terus kayak saya mau ngambil sampling buat survei gitu ya. Ini dari pendidikan. Berarti bisa kita kelompokkan daerah-daerah yang homogenitas atau mirip-mirip gitu loh. Lah, itu kita ambil samplingnya satu atau dua itu bisa. Tapi jangan heterogen ya. Kalau heterogen nanti kan nggak merata kan. Jadi yang homogen-homogen kita kelompok-kelompokkan dulu, ya kan? Misal di Indonesia ini, oh terbentuk 5 klaster dari segi pendidikannya. Mungkin pas sampai tes lah, oh ini pendidikan daerah A sama B ini hampir mirip-mirip tentang kurikulumnya atau apa gitu kan. Biasanya kan di Indonesia kan ada yang itu kan, oh anak di pelosok sana kok tingkat pendidikannya kayak gini. Kan nggak merata kan. Itu kalian kelompok-kelompokkan dulu jadi 5 klaster, habis itu per klaster itu diambil lagi. Itu namanya pengambilan secara klaster. Jadi pengambilannya homogen ya, harus dikelompok-kelompokkan secara homogen dulu. Gini ya berarti. Misalkan di Indonesia nggak tahu lagi. Ada 30 daerah, ya kan? Kita kelompokkan dulu yang homogenitas ya. Secara homogen ya. Ini ada 1, 2, 3. Misal biasanya jumlahnya nggak sama ya Mbak ya. Ya kan? Misal di sini ada 7 wilayah. Ini wilayah ya. 7. Sini enaknya berapa? Gini ya. Pas nggak? Atau kebanyakan? Gini ya. Oh, saya ini mau survei tentang pendidikan di Indonesia ya. Terus ini sampai kelompokkan homogenitasnya berdasarkan kemampuan apa namanya? Kelompok kemampuan belajar gitu loh ya. Kelompok kemampuan belajar ini didukung dari apa sih? Dari tingkat ekonomi, gini ya. Ya kan? Terus fasilitas sekolah. Ya kan? Sarana prasarana, ya kan? Terus diukur dari apa lagi? Ini juga bisa loh Pak, ngepakai buat ahli gizi loh nanti. Ya, pengajarnya. Jadi kalian itu mengukur kelompok wilayah di Indonesia, misal di Indonesia katakanlah ada 30 wilayah ya, yang mau diukur. Provinsinya 30 lah katakanlah ya. Terus kalian ini mau mengelompokkan pendidikan di Indonesia berdasarkan kelompoknya ekonominya gimana, fasilitas sama pengajaran lah. Di sini itu ditemukan ada 5 kelompok klaster ya kan? Ini secara homogen berarti kelompok satu ini homogen ya, homogen tentang tiga variabel ini loh. Dari sini bisa sampai ambil entah 2 wilayah sininya atau 2 wilayah ini 1 wilayah nih. Ya kan?
Dari homogenom mungkin ini kan kalian ambilkan dua wilayah, satu wilayah, dua wilayah sama satu wilayah. Kalau dikelompokkan akan heterogenitas kan, berbeda-beda. Ya, ini pengambilan secara sampling. Nah, sama kan? Kelompok satu, ini kan ditemukan 5 sampel kan, diambil dari sini 4 wilayah, terus dari sini 4 wilayah, tapi yang lainnya di sini nggak diambil. Kayak gini juga bisa. Oke? Ada pertanyaan? Gampang ya? Oke? Terus ada non-probability sampling. Di sini, non-probability sampling itu metode pengambilan sampel dalam statistik di mana elemen-elemen sampel tidak dipilih menggunakan probabilitas yang terukur. Tadi kan biasanya di sini digunakan untuk data yang kualitatif, ya kan? Bentuknya itu bukan angka, itu. Di sini ada 6 contohnya yang bisa digunakan, yaitu sampling sistematis, sampling kuota, sampling eksidental, purposive sampling, sampling jenuh, dan snowball sampling. Kita belajar sama sampling sistematis. Sampling sistematis ini metode pengambilan sampel dalam statistik di mana peneliti memilih elemen sampel dengan cara sistematis. Ini urutannya menentukan populasinya berapa ya, menentukan ukuran sampel, menentukan interval, dan memulai pemilihan. Ini ada populasi 1 sampai 40. Ini kita ambil yang kelipatan 3, 6, 9, dan seterusnya. Ini sampling sistematis kayak tadi ya sebenarnya. Jadi di teknik sampling tadi kan ada ini kan. Jadi sampling sistematis itu bisa masuk kelompok yang probability sample sama non-probability sample ini. Caranya sama ya. Kita pilih angka di depannya kayak tadi kan. Kayak ini kan berarti kita pilih yang kelipatan berapa gitu kan. Ya, ini kan ada kelompok populasi. Nah, di sini ditemukan diambil yang kelipatan 3. Jadi awalnya 3, terus tambah 6, tambah 9, dan seterusnya. Itu. Tapi kalau bedanya yang non-probability, tadi kan kalau yang probability kita ambil jaraknya itu dari N besar dibagi N kecil kan? Ya, ini enggak, kita langsung di kelipatannya situ. Terus ini ada sampel kuota. Sampling kuota ini pengambilan sampel di mana peneliti memilih elemen sampel berdasarkan kuota yang telah ditetapkan untuk karakteristik tertentu. Nah, misal di sini ada populasi kan, jumlah daripada male itu loh, laki-lakinya. Berarti kita tentukan kuotanya 50, dari kota 50. Jadi kita tentukan N sampelnya berapa gitu loh. Terus karakteristik dari sininya apa? Yang terambil adalah laki-laki. Kita ambilin laki-laki. Misalkan di sini kita pilih N-nya itu adalah 4, berarti kita pilih 4 laki-laki dari populasi yang ada. Pemilihannya itu sembarang gitu. Kan ini non-probability sih kan. Tidak terlalu terukur gitu loh. Intinya itu. Terus ada sampling eksidental, yaitu sampling pengambilan sampel yang dilakukan tanpa rencana atau sistematis. Di mana elemen sampel dipilih secara kebetulan atau tanpa metode struktur. Misalkan di sini populasinya ada sekian ya. Ya ini kayak tadi sih sebenarnya. Pemilihan dari samplingnya itu terserah kita gitu loh. Mau pilih yang mana. Nemunya itu ya itu gitu loh. Kayak eksidental kan kayak itu kan, apa ini, kita kayak butuh kepepet gitu loh. Oke? Ada pertanyaan di sini?
Ada pertanyaan? Terus ini ada purposive sampling ya. Ini metode pengambilan sampel dalam peneliti yang melibatkan pemilihan elemen sampel berdasarkan pertimbangan atau tujuan peneliti tertentu. Dalam purposive sampling ini ada beberapa teknik pengambilan juga. Ada convenient sampling, memilih sampel yang paling mudah diakses atau paling nyaman gitu loh. Jadi kalau convenient sampling ini kita memilih samplingnya itu kayak narasumbernya itu tertentu gitu loh. Bukan misalkan kita mau survei tentang apa ya, COVID ya kan, kan ada narasumber tertentu kan yang bisa, nggak banyak gitu loh. Nah itu kita memilih secara langsung. Terus ada snowball sampling. Snowball sampling itu kayak gini. Misalkan snowball sampling di sini kan kita ada satu narasumber kan, kita pilih satu narasumber. Dari satu narasumber ini bisa dikasih tahu narasumber yang lain itu yang mana, yang ini, yang ini. Terus dari ini kita bisa menghasilkan narasumber yang ini, yang ini, yang ini. Paham nggak maksudku di sini? Jadi kayak ini loh, saya survei satu narasumber. Narasumber ini saya tanyain secara intens, ada nggak Pak narasumber lain yang bisa saya tanyain tentang permasalahan ini gitu loh. Terus dikasih tahu namanya ini sama inilah, hasilnya ini sama ini itu Kak tanyain lagi, ada nggak dari masalah ini yang bisa saya tanyain gitu. Jadi satu narasumber bisa menghasilkan banyak narasumber dari narasumber tersebut. Oke, itu namanya snowball sampling. Terus ada expert sampling, memilih elemen sampel yang dianggap sebagai ahli dalam subjek tertentu. Kayak misalkan apa ya, yang kayak wawancara di berita gitu loh. Misalkan tentang stunting gitu ya, kan nggak banyak orang tahu tentang stunting ya. Kita itu memilih salah satu narasumber yang memang intens kita tanyain sebagai expert sampling itu. Kan dia itu kan datanya akhirnya kan kualitatif kan, bukan kuantitatif kan, karena dihasilkan dalam wawancara gitu. Terus ada maksimum variance sampling, memilih elemen sampel yang memiliki variasi maksimum dalam karakteristik tersebut. Ini berarti narasumbernya itu dianggap sangat bisa dibandingkan yang lain gitu. Misalkan dalam suatu bidang pendidikan, kalian memilihnya itu profesor gitu ya, di sebuah perguruan tinggi, itu untuk diwawancarai. Terus ada sampling jenuh. Sampling jenuh ini, seumpama ada N populasi, berarti yang diwawancarai adalah semua populasi yang ada. Biasanya di sini kan ada loh, kalian kan misal mau survei di sebuah pabrik ya, di divisi quality control gitu ya. Di quality control itu pekerjanya cuma 10 lah. 10 pekerjanya itu semua sampean angkut, sampean wawancarai sebagai narasumber semuanya. Jadi sampling jenuh ini di mana semua populasi yang ada itu kita ambil sebagai sampel gitu. Dari sini ada pertanyaan? Gampang ya? Lah kan gampang tuh Mbak. Ini belum hitung-hitungan tuh. Loh ya kan? Cuma cara tekniknya. Terus ada ukuran sampel lah. Ini berapa sih ukuran sampel itu, tadi kan teknik pengambilannya kan, ini berapa sih sampel yang kita ambil ya, gitu kan, berarti kita ambil N-nya berapa. Nah sampel itu kalau tadi kemarin gimana, sampel itu bisa baik jika bisa mewakili populasi yang ada. Rumusnya ini untuk rumus Yamane ya. Ini N ini adalah nilai sampelnya, di mana N besar, populasi dibagi N besar
D ini adalah nilai errornya ya, batas toleransi kesalahan pengambilan sampel. D ini nilai error, bukan jarak. Biasanya kalau nanti kalian belajar statistik kan ada D, namanya D itu biasanya jarak. Tapi untuk ini namanya itu ada errornya, simbol errornya D. Terus ditambah 1. Ini dari rumus Yamane. Nah, yang paling sering digunakan ada rumus dari Slovin. Slovin ini sering digunakan ya. Ini rumusnya N per 1 plus N alpha kuadrat. Alpha ini nilai error. Kalau di Yamane tadi D, ya kan? Di sini adalah alpha gitu. Tapi mirip ya Mbak ya? Lihat enggak? Nilainya sama kok. Sama. Cuma dibalik gitu loh, terus simbolnya beda. Dari sini ada pertanyaan. Contohnya, berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil dari populasi yang berukuran 1000 dengan taraf signifikan 5%? Taraf signifikan itu toleransi kesalahan atau nilai alfa. Berarti sampelnya yang bisa diambil adalah N besar 1000 ya kan, dibagi 1 per 1000 kali alfa kuadrat. Hasilnya adalah 286 sampel yang bisa diambil dari 1000 populasi. Berikut juga yang ini. Gampang ya? Ini yang sering digunakan. Jadi yang tadi kan tekniknya, ya kan? Yang ini adalah caranya. Ini caranya ini yang dibuat untuk mengambil yang probability sampling tadi loh. Ya. Bisa dibuat untuk yang probability sampling. Kan yang non probability tadi kan untuk data kualitatif kan. Yang probability sampling itu untuk data kuantitatif. Ini yang untuk data kuantitatifnya. Ini contoh juga. Jika populasi berukuran N1000 ya kan, diketahui bahwa 25% pendidikan SLTA ya kan. %, berpendidikan diploma. Diploma S1 sama 20%-nya adalah apa ini tadi? S2 atau S3 magister ya. Akan diambil sampel menggunakan rumus Slovin pada taraf signifikan alfa 5%. Maka secara proporsional ukuran sampel untuk masing-masing tingkat pendidikan adalah sebagai berikut. Berarti 286 ini diambil dari mana? Dari sampel Slovinnya. Yang tadi loh, rumus ini, ya kan? Ini diperoleh 286. Terus kita pos-poskan berdasarkan proporsinya, ya kan? Ada 7142 144. Hasilnya 286 kan? Ini berdasarkan ada tingkatan ordinalnya gitu loh, Mbak. Ini paham ya? Oke. Terus ini rumus-rumus penentuan ukuran sampel dari uji proporsi. P. P ini adalah peluang apa? Produk dikatakan baik gitu loh. Peluang baik, P-nya peluang gagal. Ini kemarin saya cari contohnya nggak ada. Ya kasih rumusnya aja nggak apa-apa ya. Tapi yang sering dipakai itu rumus Slovin tadi. Jadi rumus-rumus dalam ukuran sampel itu ada yang untuk uji proporsi sama rata-rata. Ini. Ada pertanyaan dari sini? Gampang ya? Hah? Beneran? Ada pertanyaan enggak? Ini udah selesai loh. Ada pertanyaan enggak? Saya tambahin ya. Lah kan jamnya masih panjang toh. Nang materiku stoknya masih banyak Mbak. Kenapa? Tapi ini tadi paham ya? Tekniknya kan bisa dibaca kan? Tadi udah Kak tulis semuanya di sini. Gampang kan? Terus tinggal cara pengambilannya atau pengambilan N-nya pakai apa? Bisa pakai Slovin tadi. Bisa pakai Slovin, bisa pakai proporsi ini.
Tak tambahin ya. Oke, kalau kita kemarin belajar tentang deskripsi data dengan diagram, ya kan? Sekarang kita belajar tentang deskripsi data dengan angka, atau kita mendeskripsikan, memberikan gambaran data itu berupa angka. Ini maksudnya gimana? Berarti kan kalau kemarin kan kita menggambarkan data itu menjadi sebuah diagram atau gambar agar mudah untuk dibaca gitu kan, atau ditelaah. Sekarang kita mendeskripsikan data dengan angka. Data itu padahal sudah angka ya, tapi di sini kita deskripsikan dengan angka. Itu maksudnya gimana? Tabel gimana? Ini berapa Mbak? Kosong? Ada lagi? Kurang benar tapi nggak apa-apa Kak akan mulai. Ada yang bisa itu? Mau mencoba? Deskripsi data dengan angka itu gimana sih? Bu, data itu kan sudah angka, ngapain kok kita deskripsikan dengan angka lagi? Berarti ini kita bisa membaca data dengan mean median modus itu. Tahu mean median modus? Jadi kita mau mendeskripsikan data dengan angka itu, yaitu kita mendeskripsikan data dengan cara melihat rata-rata. Modus itu apa? Bilangan yang sering muncul sama median atau nilai tengahnya. Jadi kita melihat data dari mean median modusnya. Jadi yang sering di statistik itu yang sering dipakai itu rata-ratanya ya, lihat data itu dari rata-rata. Ini contoh ada informasi, data di atas merupakan data informasi dari kecerahan kertas. Jadi ada resep A sama resep B gitu ya. Resep A itu berarti terdahulu ada gitu ya. Habis itu ada resep B sebagai formula keterbaruannya dari resep A gitu ya. Resep B adalah hasil dari modifikasi resep A ya kan, yang diharapkan mampu menghasilkan derajat kecerahan lebih baik daripada resep sebelumnya. Apakah resep B ini memang lebih baik atau menghasilkan kecerahan lebih baik daripada resep A? Itu bisa kita deskripsikan dengan deskripsi data dengan angka. Kita lihat rata-ratanya bisa, ya kan? Mediannya bisa, kita lihat modusnya bisa. Modusnya berarti kan, oh kelompok data sekian ini lebih banyak daripada yang di resep A itu dibanding-bandingkan. Oke, ini ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu penyajian data diagram. Jadi ukuran pemusatan data itu digunakan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif. Objektifnya berarti apa? Merata kan, keseluruhan kan. Dan suatu pembanding antara data pengamatan dikumpulkan harus ditambah dengan nilai numerik yang menunjukkan lokasi dari pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu mean median modus gitu loh intinya. Nah ini ya, ada mean, rata-rata, sekumpulan data dari N pengamatan yang dibagi dengan berapa kali pengamatan tersebut dilakukan. Ya. Terus median, merupakan nilai tengah yang didapatkan dari data yang telah diurutkan dari besar ke kecil. Ini bukan lihat angkanya ya, tapi lihat jumlah angkanya gitu kan. Jumlah angkanya, kita nggak lihat angkanya itu berapa enggak, tapi dari kecil ke besar kita urutkan, berapa sih jumlah urutannya itu kita bagi 2, nah tengahnya. Terus ada modus, yaitu nilai yang sering muncul dari jumlah pengamatan yang dilakukan. Nah, ini baru kita lihat nilai angkanya, ya. Misalkan di sini sekumpulan data yang berisi N pengamatan yang disimbolkan X1 sampai Xn, ya. Kan X1 sampai Xn misalkan ada 2, 5, 7, 8, 8. Ini kan ada 5 angka kan? Berapakah rata-ratanya? Berarti 2, 5, 7, 8, 6 kita jumlahkan dibagi 5. Oke?
Mudah ya. Median atau nilai tengah. Ini ada sekumpulan data, berarti kita ambil 50% dari jumlah datanya. Misalkan ada data 2, 3, 4, 6, 1, 8, 6. Kita urutkan dulu dari kecil ke besar ya. Kecil ke besar. Karena ada 6, berarti nilai tengahnya data ke berapa? 3 dan 4. Kan tengahnya gini kan, 3 dan 4 dibagi 2. Dan 3,5. Nah, median ini kan yang kita tahu kan nilai tengah aja kan. Kalau dalam statik dikenal juga nilai kuartil, ada kuartil 1, 2, 3. Iya, misalkan berarti kita contohkan itu aja ya. Misal 1, 2, 3, 4, 6. Si 1, si 2, si 3. Ini berarti kuartil 1. Kuartil ini kalau kayak gini kita cari kuartil 2-nya dulu. Kan 50% kan? Red. Berarti si 2 sama dengan ya kan? Biar gampang gini aja ya. Ini ya. Ini sudah Q2 gini kan. Berarti Q3-nya ada di ini Q1. Ini kan 50%-nya berapa ya? Dari 1 sampai 3,5, 50%-nya adalah data di 2. Dari 3,5 sampai 8, Q3-nya ada di 6. Ini ya. Terus ada modus. Modus itu apa? Bilangan yang sering muncul. Berarti dari bilangan ini modusnya berapa? Ada 4. 4 Mbak. 4-nya kan 3 toh? 2-nya hanya 2. Ini nanti dikerjakan ya. Biar semakin manis. Enggak di sini. Sampai jam 12 tutup kok. Hari ini 2 materi loh ya. Kak kasih 2 materi. Lah iya kan 2 materi tuh. Soalnya tadi teknik samplingnya ya sebentar kan. Walaupun slide-nya banyak kan sebentar. Hah? Enggak lah. Loh, soalnya materiku tuh banyak. Loh, kan biar kalian pintar toh. Terus ada data berkelompok. Jadi ini kita mencari
min median modus dari data kelompok. Ini untuk rumus rata-rata, rumus median sama modusnya. Misalkan ada data sebagai berikut di atas ya. Rata-ratanya kita ambil dari sigma MFI per FI. MFI-nya dari sini kan? Halo? Ayo Re, aku ngantuk iki. Cek ya. Jadi rata-ratanya itu rumusnya adalah jumlah daripada nilai tengah dikali frekuensinya. Jadi nilai sigma gini adalah nilai X bar. Rata-rata ya. Rata-rata dari data berkelompok ya. Jadi rata-rata tadi ada data yang bukan dari data kelompok, ada yang dari data kelompok. Ini datanya. Data kelompok itu data yang gimana Bu? Yang dari interval kelas. Kemarin kalian soal saya berikan ada menghitung interval kelas sudah ada, bisa ya? Ya. Dari interval kelas lah. Rumusnya adalah sigma. Sigma ini adalah, kan dalam statistik ada gini loh. Ada sigma gini, ya kan? Ada sigma gini. Ini simbol dari standar deviasi, ya kan? Atau nilai jangkauan. Ada simbol kayak gini. Ini namanya juga sigma ya. Sama-sama sigma. Ini adalah simbol daripada penjumlahan, ya. Misalkan gini, X bar sama dengan sigma I sama dengan apa itu? 1 sampai K. Berarti bacanya gini loh. I adalah nilai dari 1 sampai K. Berarti satunya ini berjalan 1 sampai K gitu loh. 1 sampai K. 1 sampai K berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kelas 1 ditambah kelas 2, tambah kelas 3, tambah kelas 4 gitu loh maksudnya. Dan di sini dialokasikan dalam penjumlahan MI, FI, gini kan? Per FI. Jadi ini dari kelas 1, gini kan? Ditambah M1, M2, F2 per F2, gini ya. Ini dari kelas 2, nanti ditambah-tambahkan gitu loh maksudnya untuk sigma ini. Iya, kan ada Excel, jangan khawatir, ya kan? Ini kelasnya ada 52 sampai 80 dari data disebut, ya kan? Ya kan? Terus kita lihat titik tengah tadi apa? Berarti nilai mediannya dari sini, ya kan? Terus frekuensinya berapa sih jumlah data di sini? Dari kelas 52 sampai 56,5 ada 8, ya kan? Ini frekuensi kumulatif, berarti 8 tambah 12, 20 tambah 17, 27, gini ya. M1 kali FI, berarti nilai tengah dikali frekuensinya. Ini kali ini, 432. Jadi ini ada rumusnya, 432 dibagi 54 ditambah 696 dibagi 58 ditambah ini dibagi ini gitu. Sorry dibagi ini, Deng. Ini ini dibagi ini ditambah ini dibagi ini ditambah ini dibagi ini tambah ini bagi ini, ya kan? Tambahkan hasilnya 3064 per 50. 3064 bagi 50. Berarti langsung sampean bagi ini kan nggak apa-apa kan? Nggak usah sampean tambah-tambahkan. Kan sudah di Excel data ini. Oke? Ya? Gampang ya? Gampang kok. Endi to sing angel iki? Median dihitung pada kelas ketiga. Nah, dari ini
52 sampai 80 kalian cari mediannya, ya kan? Nilai tengahnya ternyata ditemukan di kelas ke-3. Berarti ini dibuat acuan, oke? Ini ya, 37 ini ya. 37. Berarti IMAT N/2 dibagi ini. IMAT 59,5 itu adalah angkanya ini loh. Data terakhirnya ini, ya kan? Ditambah 25/20. 25 itu kan nilai tengahnya ini kan? Ini kan 50 kan? Ya kan? Frekuensi kumulatif kan 50. Berarti N/2 itu berarti 50 dibagi 2 ada 25. 25 kan nilainya ada di sini kan? Ya enggak? Ini sebagai nilai tengah. Oke? Berarti ini 25 dikurangi 20. Dari 25 nilai tengah itu dikurangi 20-nya ini. Terus dibagi Fmat 17. 17 itu nilainya ini. Oke? Itu jaraknya. Ini ke sini. Itu jarak loh harusnya ya. Ada pertanyaan di sini? Sudah ya. Terus IMAT-nya ini berapa? IMAT-nya ini diambil dari ininya loh Mbak, matokannya. 17 dikurangi 2, kan F-nya kan. Terus dibagi D1 ini dari mana? Berarti ini 17 dikurangi 12 ditambah 17 dikurangi 9. Gampang ya. Aku gak leren dulu ya, Rek. Ini jumlah kelas ya, yang ini. Seharusnya ininya 7. Kan jumlah kelasnya 7 toh. Ya. Salah tipu. Itu jumlah kelas. Oke. Terus ada ukuran penyebaran data. Atau simpangan baku. Simpangan baku itu tadi itu loh. Standar deviasi itu jarak antara rata-rata dengan datanya. Umpama ini rata-ratanya ya. Datanya kan gini kan. Ini adalah jarak data dengan rata-rata. Namanya simpangan baku. Simpangan baku. Terus kalau di mana? Nama lainnya itu standar deviasi. Kalau dalam bahasa Indonesia simpangan baku. Andaikan 3 kelompok data dirancang sebagai berikut. Ini kan ada kelas A ya. A, B, C ya. A nilainya 3, 4, 6, 8, 9, ya kan? Terus B-nya 3, 5, 6, 7, 9. C-nya 4, 5, 6, 7, 8.
Ketika variabel tersebut memiliki rata-rata yang sama, yakni 6, berarti A, B, C itu memiliki rata-rata yang sama, yaitu 6. Rata-rata dari mana? Dari jumlah ini dibagi 5. 5 rata-rata kok. Jadi rata-ratanya A, B, C ini sama, yaitu 6 ya. Tetapi apakah ketiga data tersebut berbeda? Dilihat dari simpangan bakunya. Kan simpangan baku itu tadi gimana kan? Jarak antara data dengan rata-rata. Berarti ini datanya ini, misal 3, kalian kurangi dengan 6. Berapa? 3 min 3. 4 dikurangi 6 min 2, ya kan? 6 kurangi 6 0. 8 kurangi 6 2, ya kan? 9 kurangi 6 3, ya kan? Jumlahkan 0. Berikut juga data B dan C sama ya. Berarti 3 kurangi 6, 5 kurangi 6, 6 kurangi 6, 7 kurangi 6, 9 kurangi 6. Berikut juga ya ini. Paham ya di sini ya? Terus habis itu di sini kita kuadratkan. Kuadratkan itu berarti 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4. 2 kuadrat 4, 9. Kita ratakan 5,2. 4 sama 2. Nih ya. Berarti ini adalah nilai daripada simpangan bakunya. 9 sama 52. Simpangan bakunya ini ya. Simpangan bakunya ini. Terus ada namanya variasi. Variasi itu apa? Jadi gini ya, kemarin kan sudah Kak jelaskan kan, standar deviasi dari populasi simbolnya ini, ya kan? Kalau standar deviasi dari sampel, simbolnya S, ya kan? Otomatis di sini kalian ketemu nilai dari S ya. Variasi itu adalah kuadrat, nilai kuadrat daripada standar deviasi ya. Berarti standar deviasinya tadi berapa? Standar deviasi dikuadratkan dibagi N-1. Ada yang N-1, ada yang enggak. N-1 itu nilai DF-nya, degree of freedom. Ini adalah rumus daripada variasi. Oke? Variasi itu apa sih? Bagaimana sih data itu menyebar? Kan namanya variasi. Kita bervariasi. Bagaimana data itu menyebar gitu. Rumusnya adalah nilai jangkauannya tadi kita kuadratkan bagi N-1. N-1 ini adalah degree of freedom-nya. Oke. Terus ada rank, nilai jangkauan. Nilai jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Ada rank sampel, ada rank kuartil. Rank sampel itu berarti nilai terbesar, misal nilai ini ya. Nilai terbesar kita kurangi nilai terkecil, misalnya. Itu ada rank dari sampel. Terus ada rank kuartil, berarti kuartil 1, kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Dari ini ada yang ditanyakan? Tugasnya tadi ya, berarti tugasnya 2, yaitu dari yang kalian peroleh hari ini analisalah dari slide 2. Terus ada lagi yang slide-nya ini. Ya Allah, ini dikit loh. Ala. Kenapa tuh ngantuk tuh? Iya, Bu. Hah? Yes, buat PR aja nanti kerjakan ya. Tugasnya 2 loh ya.
Iya. Kalian kerjakan yang slide 8, ya kan? Ini, ya kan? Sama ini. Kalian kerjakan yang ini, slide 2 sama slide 8, ya. Kumpulkan minggu depan ya. Sedikit apa? Nggak ada. Ini minta tolong dong itu rekamannya. Dikit kan tugasnya?